Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Saudara, sebelum kita memulai mendengarkan firman Tuhan dalam ibadah doa, mari kita sungguh-sungguh meyakini pimpinan Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur saat ini Di kesempatan sore hari ini Tuhan boleh bimbing kami dalam mendengarkan firman Tuhan. Berkatamu Allah Roh Kudus, bimbinglah kami
sehingga kami mengerti kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, selamat sore. Saya senang kembali bisa bertemu, sekalipun ini daring, tetapi besok minggu kita akan ibadah onsite, Bapak Ibu Saudara. Kita akan ibadah tatap muka, dan hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan, yaitu judulnya pribadi yang bisa membawa perubahan. Pribadi yang bisa membawa perubahan dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, mari kita perhatikan 2 Petrus pasal yang kelima ayat yang ke-7. 2 Petrus pasal yang kelima ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Kata perintah, serahkanlah, berikanlah segala kekhawatiran, persoalan yang Bapak Ibu Saudara rasakan kepadanya, nyanya besar, yaitu Allah, sebab Ia memelihara kamu. Ada sebuah pernyataan yang harus kita yakini, perintah yang harus kita yakini, bahwa Ia yang memelihara kamu. Bapak Ibu Saudara, jadi kita perlu belajar bersama sore hari ini bahwa ada pribadi yang membawa perubahan dalam hidup kita. Siapa yang bisa menolong keadaan kita, memberikan jaminan, menopang kehidupan kita? Siapa yang mampu menjadi penghiburan dalam setiap persoalan yang kita rasakan? Keyakinan inilah yang harusnya kita sadari, bahwa Yesus adalah pribadi yang tepat, yang harusnya saya, Bapak Ibu Saudara, kita menaruh segala sesuatu dalam hidup kita. Serahkanlah. Kita tidak menyerahkan kepada kekuatan diri kita, tetapi kita menyerahkan kepada Allah, kepada Bapa kita, kepada orang yang sangat kita kasihi dan hormati, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Serahkanlah. Kalau hari ini Bapak Ibu Saudara menyerahkan semuanya dengan kekuatan, atau memberikan semua pikiran dan kekecewaan dan apa yang kita hadapi kepada diri kita sendiri, maka Bapak Ibu Saudara, kita tidak akan menemukan sumber kekuatan atau perubahan yang sejatinya. Ini sungguh penting, harus kita perhatikan. Karena di dalam setiap tantangan hidup kita, kita diminta menyerahkannya kepada Allah. Karena Allah selalu hadir, saya yakinkan. Allah selalu hadir, menolong dan memelihara kita tak henti-hentinya. Dari 2000 tahun yang lalu, bahkan sebelum kita ada, Ia telah benar-benar menghargai, dan Dia benar-benar menyatakan kasih-Nya yang sempurna. Dan Ia memperlakukan kita sangat berharga. Yakin Bapak Ibu Saudara, kondisi kita hari ini, dalam situasi kita berdoa, pasti ada masalah, ada senangan, atau ada persoalan yang kita hadapi. Namun saya mau yakinkan bahwa kita di tengah situasi seperti ini, kita yakin dan percaya bahwa ada Allah yang menciptakan segala sesuatu, yang harus kita percayai dalam Yesus Kristus untuk hidup kita. Ia sendiri berjanji sebagai pencipta dan pemelihara kita. Allah itu berjanji tidak seperti janji manusia. Saya yakin betul, sekalipun kita saat ini dalam kesulitan, satu hal yang ingin saya sampaikan, pencipta dan pemelihara kita Yesus Kristus mampu memberikan sebuah jaminan yang mampu mengubah hidup kita. Jaminan yang memberikan penghiburan, jaminan yang memberikan kepada kita satu perlindungan yang kekal dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Mengapa kita perlu meyakini? Pertama, Dia Maha Kuasa. Mengapa kita perlu menyerahkan kegelisahan hati kita? Ya, karena Allah Maha Kuasa.
Siapa lagi yang mampu menolong hidup kita selain daripada Allah sendiri? Terus yang kedua, Dia mengasihi kita. Dia Maha Kuasa dan Dia mengasihi kita. Dan yang paling penting, saya mau katakan, Tuhan Yesus adalah Dia yang peduli kepada setiap dari kita. Dia peduli. Kalau Dia Maha Kuasa, Dia tidak sedang menunjukkan kuasanya saja, tetapi Dia juga menyatakan kasih-Nya. Dan tidak berhenti di situ, Dia peduli dengan segala kondisi kita. Tidak ada yang tidak Allah perhatikan. Allah bukanlah sosok yang sulit untuk kita temui. Tetapi Allah adalah sosok yang sungguh-sungguh ada dalam hidup kita, yang mudah untuk kita temui. Dia adalah Allah yang Maha Pengasih. Dia Allah yang sempurna, yang mampu menerima keberadaan kita apapun kondisi kita. Tak peduli bagaimana kondisi kita, Allah sangat mengasihi kita, dan Dia mampu memberi nilai dan perubahan dalam hidup kita saat kita menerima kasih karunia-Nya, saat kita menerima Dia dalam kehidupan kita. Ia mengasihi kita bukan karena kita memiliki kemampuan yang hebat. Ia mengasihi kita bukan karena kita memiliki kekuatan yang Ia mengasihi kita bukan karena kita sempurna, tetapi Ia mengasihi kita karena kita banyak memiliki kekurangan dan kelemahan, dan Dia mampu melakukan segala sesuatu untuk menjadi hal yang baik. Mungkin kita tidak bisa melihat dengan mata jasmani kita bagaimana Allah bekerja dalam hidup kita. Mungkin hanya lewat Alkitab kita tahu bagaimana murid-murid melihat langsung pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Namun ketika Tuhan yang sudah menderita dan menyerahkan hidupnya untuk kita, Ia menasihati kita semua. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Allah, sebab Ia memelihara kamu. Mengasihi Allah tidak membuat semuanya instan, tetapi mengasihi Allah membuat kita tetap ada dalam kepastian hidup, ada dalam kepastian perubahan, dan ada dalam kepastian mengandalkan satu kekuatan yang supranatural, yang melampaui akal kita, yaitu mujizat-mujizat Tuhan. Mari, karena kita meyakini Dia sanggup memberikan kekuatan bagi kita, dan Dia mampu mengubah kekhawatiran atau masalah hidup kita menjadi berkat, maka mari kita sungguh-sungguh berdoa. Mari kita melipat tangan dengan sungguh-sungguh. Mari kita meyakini dengan iman. Mari kita mendorong satu dengan yang lain untuk lebih semangat lagi mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan kita percaya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur kami boleh mendengarkan firman-Mu, dan sebentar lagi kami mau menaikkan pokok-pokok doa kami. Kiranya Tuhan berkati kami yang rela hati dibentuk dengan firman-Mu, dan rela hati berlutut di hadapan-Mu, dan kiranya diizinkanlah kami melihat perkara-perkara yang luar biasa ajaib, yang bahkan akal kami tidak mampu memahaminya. Mujizat-mujizat-Mu masih bisa terjadi, pekerjaan ajaib-Mu masih bisa terjadi, dan jika Engkau nyatakan kepada kami dengan porsi yang sesuai dengan kehendak-Mu, kami mau yakini dan kami mau tangkap dengan sungguh-sungguh bahwa Tuhan memberkati kami dan memelihara kami sekarang untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kami sore hari. Amin.